Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sang Kelana dari Kalimah Usada. Para sahabatku semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor lanjutan dari seri tokoh wayang purwa, yang mana pada seri sebelumnya tokoh wayang purwa yang saya eksplor adalah dewa senior, yaitu Sang Hyang Wenang. Kali ini saya akan mengeksplor tentang putranya Sang Hyang Wenang yang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal adalah putra dari Sang Hyang Wenang. Nama lain dari Sang Hyang Tunggal adalah Sang Hyang Jati Wisesa. Tempat di Kayangan Jonggring Saloka atau Suralaya. Istrinya Dewi Darmani dan Dewi Wirandi. Sang Hyang Tunggal menikah dengan Dewi Darmani, putri Sang Hyang Darmajaka, Raja Kayangan Keling, yang tidak lain adalah kakak kandung dari Sang Hyang Wenang sendiri. Lalu Sang Hyang Tunggal dinobatkan menjadi raja di Kayangan Keling, menggantikan Sang Hyang Darmajaka. Dari perkawinannya dengan Dewi Darmani, Sang Hyang Tunggal dikaruniai beberapa orang anak dalam wujud Akyan. Mereka adalah Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Dewanjali, dan Sang Hyang Darmastuti. Sang Hyang Tunggal yang gemar membaca serat atau kitab pustaka darya yang berwujud suara tanpa sastra, itu menjadi tertarik dengan kisah perjalanan Sang Hyang Nurcahya, kakek buyutnya. Ia memutuskan untuk meniru sang kakek buyut, yaitu bertapa untuk mencapai cita-citanya menjadi penguasa di 3 lapisan dunia atau Triloka. Kayangan Keling pun ia serahkan kepada putra sulungnya, yaitu Sang Hyang Rudra. Sang Hyang Tunggal kemudian bertapa tidur di atas sebuah batu datar. Begitu heningnya ia bertapa. Ketika terbangun, ia telah berada di sebuah istana indah di dasar samudera. Tanpa sadar, sebenarnya Sang Hyang Tunggal telah diculik oleh Raja Siluman Kepiting yang bernama Sang Hyang Yuyut untuk dinikahkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wirandi atau Dewi Rekatawati, karena Dewi Rekatawati pernah bermimpi bertemu dengan Sang Hyang Tunggal dan jatuh hati kepadanya. Karena tidak ada jalan lain untuk mewujudkan cita-citanya, maka Sang Hyang Tunggal menerima lamaran tersebut. Sang Hyang Tunggal lalu membawa Dewi Wirandi ke istana Jonggring Saloka untuk mendapat restu dari ayahnya. Kemudian Sang Hyang Wenang menyerahkan Kayangan Suralaya kepada Sang Hyang Tunggal, dan Sang Hyang Tunggal menerima anugerah itu. Lalu Sang Hyang Wenang moksa, tinggal di Swargaloka awang-awang Kumitir. Sang Hyang Tunggal kini bersemayam di Kayangan Suralaya bersama kedua istrinya, Dewi Darmani dan Dewi Wirandi. Saat itu Kayangan Suralaya masih belum berpenghuni lain selain mereka bertiga. Pada suatu ketika, Dewi Wirandi yang hamil besar ini melahirkan, namun yang dilahirkan oleh sang Dewi bukanlah sesosok bayi, tapi ia melahirkan sebutir telur. Sang Hyang Tunggal bermujasmeti mengheningkan cipta
masuk ke swarga loka awang-awang kumitir. Di hadapan Sang Yang Menang ia menceritakan perihal telur yang dilahirkan oleh istrinya. Sang Yang Menang memberi petunjuk dan memberikan air kehidupan Tirta Kamandalu kepada Sang Yang Tunggal. Sesuai petunjuk ayahnya, telur itu ia puja hingga meretak dan pecah, berserakan menjadi 3 bagian: kulit telur, putih telur, dan kuning telur. Sang Yang Tunggal lalu menyiramkan air kehidupan Tirta Kamandalu secara bersamaan kepada bagian telur yang pecah tadi. Secara ajaib, kulit telur, putih telur, dan kuning telur berubah menjadi 3 sosok bayi. Sang Yang Tunggal memberi nama masing-masing bayi yang tercipta dari kulit telur diberi nama Sang Yang Antaga atau Togog. Di kemudian dari bernama Togog. Sedangkan bayi yang tercipta dari kulit telur diberi nama Sang Yang Ismoyo atau Semar. Bayi yang tercipta dari merah telur atau kuning telur diberi nama Sang Yang Manikmoyo atau Betara Guru. Kelak ketiga putra Sang Yang Tunggal ini akan mempunyai peran penting dalam meramaikan jagat Pramuditya atau dunia pewayangan. Demikian sahabatku semua, eksplor tentang Sang Yang Tunggal. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dunia perwayangan bagi yang belum atau mungkin ingin lebih dalam lagi mengenal seluk-beluk tokoh wayang, terutama yang senior-senior dalam dunia pewayangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.